hal yang paling krusial dalam pemrograman Java. Kita coba lihat di package folder kita ya. Nah, ini kan folder latihan dasar. Folder latihan dasar ya. Di dalam file Java project dari NetBeans ini, dia menghasilkan project NB project, SRC, build, manifest. Kita perlu fokus ke SRC-nya aja. SRC ini source. Nah, ini kan package-nya. Package pertemuan 1 nih. Isinya file pemrograman kelas yang Java ini. Ini Java file main Java. Lanjut. Kalau kita mau munculkan tampilan atau output di Java, cara di NetBeans ini ada shortcut-nya, yaitu kita ketik short, baru pencet tab. Nah, dia langsung muncul sistem .out.println. Untuk di Java, untuk munculkan outputnya ya seperti ini, sistem .out.println, lalu dalam kurung isinya apa perintahnya. Dasar. Ada dua cara untuk memunculkan output, yaitu sistem out println dan juga sistem out print. Bedanya, kalau println itu dia nanti berakhiran dengan enter atau new line. Sedangkan kalau print aja, dia nggak ada new line-nya. Coba kita tes. Baru kita klik yang di bagian sini untuk run atau ketik F6. Pencet F6. Nah, ini dia minta apa main class-nya. Kalau semisal kita mau jalankan satu kelas aja, kita jangan ketik pencet F6, tapi pencet Shift sama F6. Ini saya tekan Shift sama F6 untuk jalankan satu kelas aja, berarti dia jalankan kelas main aja. Karena di Java ini, untuk pemrograman berbasis objek, nanti kita akan bermain dengan macam-macam file Java. Enggak satu file aja. Dia nanti ada 3 file, bahkan bisa 5 file, bahkan bisa 2 folder, itu kita saling hubungkan. Kita pencet Shift F6. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, makanya ini outputnya yang di atas kan print. Berarti dia tidak ada new line-nya. Tidak ada ini ya. Nah, yang ini tidak ada. Sedangkan kalau yang di bawah ada, coba kita balik. Ya, ln print shift F6. Nah, seperti ini. Halo dunianya bn line, kemudian yang satunya halo dunia tidak ada. Untuk kalau cara input konsol di Java ini agak ribet kalau input konsol, karena Java ini sebenarnya bukan tipe untuk konsol. Kita mau input konsol, kita harus memanggil library scanner atau text buffer reader. Untuk pertama kita coba untuk scanner ya. Tapi tenang, ini kurang dipakai dalam PBO berbasis GUI nanti, karena dalam modul Ilkom kalian kan diajar semua kelas kayak soal Ilkom kan. Makanya itu nanti diajarkan dalam bentuk GUI, bukan konsol. Kita panggil import. Kalau kita pemanggilan import ini untuk memanggil library yang ada di Java. Di Java ini sangat banyak library-nya. Baik itu untuk text processing, bahkan untuk AI aja sudah ada di Java. Cuma saya tidak pernah menggunakan library seperti itu, karena saya fokus AI jadi Python. Saya lanjut. Import yang untuk input ini, import java util scanner. Nah, library ini untuk mengambil inputan yang ada nanti, misalnya ya. Oh ya, sebelum membahas input, saya harus membahas tipe data terlebih dahulu. Tipe data yang di Java ini ada string, integer, char, float, double, long. Kalau untuk penulisan string sendiri, dia harus huruf besar dulu. S-nya huruf besar. Jika kamu hanya mengetik string dengan huruf kecil, nanti dia akan muncul error.
Seperti ini dia stringnya harus. String. Integer. Integer ini 32 bitnya versi angka bulat, bilangan bulat. Char ini sendiri merupakan satuan dari string, karena string itu kan kumpulan dari array. Kumpulan char yang jadi array itu namanya string. Lalu float. Float itu untuk bilangan real yang 32 bit, sedangkan yang double itu untuk 64 bit. Paham aja kan yang 32 bit, 64 bit, yang batas memori pencapaian angka atau hurufnya gitu nah, maksud saya. Saya lanjut. Untuk pendeklarasian inputan, kita harus memanggil, misalnya kita mau input huruf string, S. Ini cara untuk mendeklarasikan string di Java. Untuk integer juga sama. Deklarasikan angka. Float juga sama. Deklarasi kemudian kita lanjut untuk menginput. Nah, untuk menginput kita pertama harus manggil kelas scanner. Kenapa kita panggil kelas scanner? Karena untuk memanggil library dari sini, tujuannya kita import ini adalah untuk memanggil library yang dari folder lain. Folder lainnya itu ada di file kita install NetBeans kemarin kan ada naro di NetBeans kan ada instalan Java tuh. Nah, untuk aksesnya itu kita harus kayak gini, import Java util scanner. Untuk manggil kelasnya scanner, baru kita panggil nama variabel scannernya itu apa. Untuk nama variabel scannernya ini kita ketik input. Ini bebas ya input ini ya, mau kalian mau ganti apapun bebas. Baru sama dengan new scanner dalam kurung sistem titik in, baru titik koma. Ini merupakan cara untuk memanggil kelas. Kebetulan nama kelasnya ini adalah nama kelas scanner. Scanner ini nama kelasnya, terus input. Nah, new ini akan kita bahas di PBO. New ini artinya kita memanggil kelas baru. Jadi kayak kelasnya scanner ini kita panggil dalam bentuk baru. New scanner. Jadi kita bisa menggunakan input. Nah, untuk menginput teksnya nanti kita bisa dengan ini. Misalnya kita mau menambahkan tes, isi dari hasil nilai dari tes. Tes sama dengan input titik next. Di sini kalian kalau di NetBeans kalian bisa dikasih lihat apa aja sih komen yang ada di NetBeans tuh. Di Java ini kalian ada next line, ada juga next tapi berpattern. Pattern itu saya belum pernah pakai, cuma dia sepertinya regex itu, regular expression. Saya tidak pernah menggunakan juga sih. Tapi ya untuk next yang di pojok kanan itu adalah return value-nya. Return value-nya itu adalah string. Saya lanjutkan lagi, letternya string, baru kita klik saja yang ini. Nah, setelah itu kita klik pencet titik koma untuk mengakhiri. Jadi kita jalankan, maka akan menghasilkan halo dunia, kemudian kita bisa menginput teks baru. Dan, lupa saya munculkan tes setter. Saya lupa menginput. Print ln, input next, baru kita set.
Yes. Nah, kalau kita mau munculkan output dari variabel sistem out print line, dalam kurungnya kita tulis saja nama variabel kita. Tidak perlu pakai tanda petik 2 lagi. Misalnya kita mau menggabungkan dengan teks lain, misalnya seperti kalau di PHP kan pakai titik kan ya, titik gini, bla 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 bla. Nah kalau di Java kita seperti PHP juga tapi versi lainnya menggunakan tanda tambah. Ini hasil input. Lalu misalnya di belakangnya kita merupakan bla bla bla. Kita jalankan. Ini kita input. Karena sudah bip-bip begini, bip-bip. Coba tes. Ini hasil input tes merupakan bla bla bla. Seperti itu untuk input output. Kemudian kita langsung ke if else. Untuk if else sendiri if else sendiri di Java seperti PHP juga. Kalau PHP itu else if bukan sih? Pencabangan ininya, else-nya. If, else, ya kan? Atau Ya. elif? Else if ya? Iya. Oke, nah untuk if sama saja, tidak ada yang beda. Misalnya kita mau if 2 lebih dari 5, nanti dia akan muncul kita print salt lebih. Kalau misalnya else if 2 kurang dari 2 sama dengan 5, salt sama, lalu ini terakhir adalah else-nya. Kurang. Nah, kita jalankan. Hasilnya kan kurang. Ini juga. Di Java juga ada namanya switch cache. Switch cache-nya, di PHP juga ada switch cache bukan sih? Saya agak lupa-lupa juga sudah. Switch cache di PHP. Ada enggak kalau switch cache, Dek? Ada. Sama juga sudah itu. Misalnya ini switch-nya, expression-nya, baru ini case-nya. Case-nya, misalnya dia case-nya misalnya 5, hasilnya akan apa? Jangan lupa ditambah break sebelum menginput. Saya case-nya 4 berapa? Jangan lupa juga ditambah break. Dan juga ada nilai default. Misal tidak ada yang nilai yang pas. Kita jalankan. Nah, ini kurang terus case-nya 5. Misalnya kita 3. Misalnya kita ketik 3. Tidak ada, dia masuk ke default. Kita lanjut ke ya, saya lupa lagi. Untuk yang komen. Kalau komen di Java dia pakai ini ya. Atau garis miring 2 kali atau menggunakan garis miring bintang kemudian ditutup dengan bintang garis miring. Ini yang buat multiple comment line. Komen 2 garis lebih atau kurang. Jadi semuanya ini dalam petik ini adalah komen.
Duh. Adalah komen. Seperti itu. Kita lanjut. Cabangan sudah. Lalu kita lanjut ke perulangan dan array. Kalau di perulangan di Java itu sama juga kayak PHP kok. Dia nggak terlalu jauh beda. Ada for, while, do while. Ya itu 3 itu aja. For seperti biasa integer nama awalnya misalnya i sama dengan 0. Terus ini batasnya i kurang dari 5. Lalu ini ada i plus plus. Ini di PHP juga ada kan for yang kayak gini. Dia nanti perulangannya menambah 1 terus sampai kurang dari i, kurang dari 5-nya tuh hasilnya false. Lalu mengulang sampai nilai di koma kedua false. Kita coba ya, shout i. Ini saya komenkan aja biar lebih cepat. Nanti hasilnya 0, 1, 2, 3, 4. Karena i-nya tuh nilainya adalah 5, misalnya 5 kurang dari 5, kan otomatis kan false. Makanya itu dia tidak masuk ke dalam perulangan. While juga sama. While i kurang dari 5. Terus kita jalankan i plus plus. X plus plus. Misalnya dia while itu terus mengulang sampai hasilnya salah juga, sama seperti for. Plus plus. Nah, seperti ini juga 0, 1, 2, 3, 4. Lalu terakhir adalah do while. Kalau do while ini dia mengulang dulu, mengakukan dulu satu kali, baru dia mengecek di perulangan while-nya. Apakah while-nya ini benar? Misalnya kita buat nilai x itu x sama dengan 1 ya. X itu sama dengan 1. Kemudian while apakah X-nya lebih dari 1. Nah, ini kita tulis. Masuk aja biar ini. Kita coba ya. Mau kita save F6. Nah, dia mengulangnya cuma masuk sekali saja. Padahal kan X itu sudah sama dengan 1. Kenapa dia bisa mengulang, masih bisa masuk? Karena dia melakukan do dulu. Dia melakukan dulu, baru dia cek ke perulangan, apakah bisa diulang lagi. Kalau nggak bisa, ya berarti dia tidak bisa masuk lagi. Maksudnya dia tidak akan mengulang lagi. Coba misalnya kita tulis ini 0, kita tulis 3, baru kita jalankan. Nah, masuknya kan jalan terus. Misalnya kalau kalian ada buat kesalahan gini, kita klik stop aja langsung, nah dia langsung berhenti. Lalu kita langsung habis perulangan. Setelah kalian mengetahui perulangan for segala macam, tinggal kita ketahui bitwise operatornya apa aja. Misalnya kita mau buat if dengan dua parameter, dua ekspresi. Kalau di done, misalnya ya, kalau di PHP itu seingat saya, ini untuk sama juga, ini untuk done atau end. Kalian sudah ada belajar sistem tidak? Sistem digital.
Atau seperti itulah gerbang logika. Belum bang. Belum ya? Tapi tahu aja kan kayak N itu untuk apa, OR itu untuk apa, tabel Tahu. tabel kebenaran gitu loh. Tahu tahu. Tahu. Lanjut aja berarti ya. Lalu ini garis 2 kali. Yang ini untuk kayak apa ya namanya ini, garis lurus. Garis lurus 2 kali ini untuk OR atau. Lalu untuk sama dengan hasil sama atau equal itu sama dengan ini untuk angka aja ya. Ini untuk hasil yang sama. Kita ngecek hasil yang sama berlaku hanya di angka. Kalau misalnya kalian mau string, kalian harus menggunakan metode equal untuk contoh. Saya contohkan di bawah ya. String A sama dengan tes. String B. Oh ya, di Java juga kita bisa langsung manggil string. Misalnya ini string A, kita panggil lagi di sini string B sama dengan tes. Saya udah coba ketik stringnya, kita langsung aja A sama B. Karena dia langsung string ini A, ini untuk string B. Ini kita sama aja deklarasi hal yang baru. Untuk kita mengecek kesamaannya, kita bisa dengan seperti menggunakan metode equal. Misalnya if A titik equals dalam kurung B. Jadi ini A sama apakah sama dengan B? Equals itu fungsinya nih, compares the string to specified object. The result true if and only argument is not null and string is object that represents some sequence of character of the object. Jadi dia ngecek apakah sama nilainya atau tidak. Lalu jika sama, result sama. Equals sendiri juga punya 2 cara. Misalnya tadi kan kita sudah lihat kan equals. Nah ini ada juga equals ignore case. Ignore case ini dia berarti tidak memperhatikan tata cara penulisannya. Seperti itu. Sama aja seperti equals, cuma bedanya misalnya kita tulis tesnya ini dengan huruf T kecil. Aduh, lupa. Jadi tetap sama. Misalnya kita tulis dengan, kalau kita misalnya equals aja, kayak ini ya, equals. Nah, dia nggak ada muncul apa-apa. Else biar paham. Beda. Tuh. Seperti itu. Lalu kita coba habis ini bitwise operator sudah. Kalau kita mau coba if-nya dua digit, misalnya if 5 sama dengan 5. Oh, kita kasih ke variabel aja. A sama dengan 5. Integer A sama dengan 5. B sama dengan 10. Itu namanya sama. Y sama dengan 5, Z sama dengan 10. Jika Y sama dengan 10, Y sama dengan 10, dan Z sama dengan 10, maka hasilnya berapa? Cocok. Else
Ada yang tidak cocok. Nah, hasilnya nanti adalah ada yang tidak cocok. Lalu, setelah kita belajar yang ini, operator bitwise. Kalau untuk operator aritmatika sama semua. PHP sama Java sama. Ada plus, plus, kurang, plus, tambah, kurang, kali, bagi 2 digit aja. Ini kali langsung. Sama aja seperti PHP. Ada juga modulo. Kalau modulo dia pakai persen juga sama. Modulo. Sisa bagi. Paham kan modulo kan? Oke, kalau semuanya paham, lanjut lagi kita ke fungsi. Fungsi di Java ini, kan tadi dia public static void main ini kan. Ini dia fungsi, ini termasuk fungsi. Kalau kita mau buat fungsi baru, kita buat di bawahnya. Tetap harus di dalam kelas ya. Kalau dalam pemrograman itu kita semuanya pastikan dalam kelas, dalam suatu kelas. Nah itu kita tetap harus berada dalam kelasnya, itu namanya kelas main. Misalnya kita mau buat fungsi integer, karena ini dia sudah public static void, berarti biar dia static ini tujuannya dia memanggil kayak badan di fungsinya itu statis, tidak berubah-ubah. Misalnya bisa juga kita panggil kok tanpa statis, misalnya void main, void contoh. Nah ini tapi nanti kalau misalnya kita mau manggil dari fungsi, misalnya kita mau manggil kita mau manggil contoh ya. Dia akan muncul nih non-static method. Cannot be referenced from a static content. Kalau kita mau manggil fungsi contoh tanpa static, kita harus memanggil kelas main. Kita harus buat fungsi manggil kelas baru dari main. Contohnya kan seperti scanner tadi kita panggil, nama kelasnya adalah main. Baru ini namanya, nama variabelnya utama, misalnya sama dengan new main, parameternya kosong. Kenapa parameternya kosong? Karena kita tidak ada namanya itu apa ya, saya lupa nama Inggrisnya, nama kerennya itu apa ya namanya? Pemanggil utamanya itu, saya lupa namanya apa ya.
Intinya pemanggil utamanya Python tuh kayak start saja. Bahasa Inggrisnya. Sebentar. Konstruktor, ya. Kalau kita mau buat dalam kelasnya itu ada parameternya, kita harus buat konstruktor. Konstruktor di Java itu nanti dulu ya kita bahas fungsi dulu. Misalnya kita mau manggil fungsi, ya berarti main utama, new main, nanti terus kita tulis utama, titik, contoh. Contoh. Kita jalankan ya. Tuh, dari fungsi. Berarti ini sudah bisa dipanggil. Tetapi misalnya kita sudah tulis ini static void. Nah, ini tidak perlu lagi dia seperti ini. Kita cukup panggil contohnya aja. Dijalankan. Nah, dia langsung bisa. Sampai sini paham adik-adik? Ini baru fungsi, tinggal array. Halo? Paham. Oke, kayaknya ini yang aktif satu orang aja ya. Saya lanjutkan ya. Oh, lupa kasih komen. Kasih komen dulu, nanti filenya saya kasih. Untuk siapa tahu kalian mau mencermati sendiri. Buat sama titik contoh. Kalau kalian tanpa ini, seingat saya juga bisa seperti cara ini. Misalnya kita buat ini static, buat contoh fungsi baru. Static void contoh 1. Misalnya ini tanpa static. Ini juga bisa kita panggil langsung main titik contoh 1. Nah, kalau misalnya ada muncul error, berarti kita harus memanggil karena main di sini kan static content. Jadi kita harus memanggil tetap utama. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Dari fungsi. Oke, saya lanjut. Di fungsi Java juga ada namanya fungsi. Kalau yang dua ini static void, ini metode. Karena void itu kan dia cuma metode aja, tidak ada mengembalikan nilai. Sedangkan fungsi itu kan dia mengembalikan nilai. Jadi seperti sebelumnya, oh ya saya lupa nambahkan. Tipe data
adalah integer dalam 32 bit float bilangan double long, lalu ini char huruf satu kata aja string kumpulan char. Jadi seperti ini. Oke, saya lanjut. Sampai fungsi integer, misalnya kita mau buat fungsi itu integer tambah. Ada di Java juga ada namanya parameter, seperti fungsi biasa ya. Beda, misalnya kita mau integer x sama integer y. Ini nanti kita mengembalikannya, misalnya kita mau nambah return, ini untuk mengembalikan nilai, karena seperti penjelasan saya sebelumnya kan, kalau fungsi itu mengembalikan nilai, return x tambah y. Nah, ini untuk mengembalikan nilai. Misal kita panggil di main, ya, nanti munculnya tambah 1 sama 2. Nanti munculnya, lupa. Karena ini dia cuma return aja, jadi kalau kita mau munculkan, kita harus panggil print lagi. Nih, kita panggil tambah, di dalam print lainnya tambah, parameter awalnya berapa, integer x, ini integer y. Nanti dia akan menghasilkan 3. Karena ini dia mengembalikan nilai 1 tambah 2. Lalu kita lanjut ke untuk fungsi kan paham aja ya. Ini integer ini kalian bisa ubah ke bentuk lain, mau float, char, double, pokoknya ya kayak kembalikan fungsi. Terserah kalian. Paham aja ya? Paham. Oke. Kita lanjut ke array. Nah, kalau untuk pemanggilan array, di Java ini kalau pemanggilan array-nya kita harus menggunakan new lagi. Tapi new untuk variabel ini bukan maksud memanggil kelas integer atau string baru ya. Dia pokoknya new, harus kita panggil, itu ketentuannya. Misalnya kita mau membuat array dari sekumpulan integer. Oh iya, saya lupa juga mengatakan kalau char integer dalam array kalau kalian di Python kan array yang bisa dicampur kan, mau dia integer isinya atau campur sama string atau campur sama objek, bebas. Kalau di Java enggak, dia integer aja, enggak bisa digabung sama yang lain. Misalnya kita mau buat integer array-nya, kita tambahkan kurung siku di setelah integer, baru nama variabelnya array sama dengan new int, baru di sini kita kasih batasannya, kasih kurung siku, baru dalam kurung siku ini adalah batasannya.
Misalnya batasannya 5. Berarti ini batasannya cuma sampai 5. Di Java ini juga ada namanya metode khusus untuk memanggil nilai panjang besaran dari array, yaitu array titik length. Misalnya ini X sama dengan array length. Nih, dia nanti akan memberikan nilai 5. Oke, kita jalankan. Tuh, dia akan memberikan nilai 5. Fungsinya untuk mengembalikan untuk akses indeksnya juga seperti biasa ya. Misalnya kita ingin melakukan perulangan dalam array atau kita pengen input array itu, ini kita panggil scannernya dulu, scannernya kita tutup dulu. Nah ya, baru misalnya kita mau input array itu, mengisi array, misalnya for integer i sama dengan 0, i kurang dari, ini kita bisa langsung array titik length, baru i plus plus. Oh, saya lupa nambahkan i plus plus, i plus plus, penambahan, ya penambahan 1, min perkurangan 1. Pengurangan 1. Jadi kita ini langsung for i integer array length, baru misalnya kita input. Misalnya kita mau mengisi array, berarti kita panggil array indeks keberapa sama dengan input next int. Untuk dalam menggunakan scanner ini kita ada namanya next int. Next int ini i-nya harus besar. Ini untuk menginput nilai integer. Jadi ini array keberapa, misalnya array 0 nanti kita input berapa hasilnya, terus nanti selanjutnya sampai 5 kali. Array dimulai dari indeks 0. Oke, lanjut. Untuk kita mau munculkan isinya, di sini ada yang tahu for each tidak? Atau ada yang sudah kenal dengan for each? Halo, halo? Belum. Bang, belum. Ya sudah, saya kasih tahu aja ya. Kan di for ini ada for itu, dalam pemrograman itu selalu ada 2. Ada yang for biasa yang kayak ini, 3 parameter. Ada juga yang namanya for each. For each itu dia memanggil misalnya, kalian lihat sendiri ya perbedaannya. Kita panggil misalnya integer x, nanti di sini titik 2, bukan titik koma. Titik 2, baru ini harus array. Setelah titik 2 ini harus array. Maksud saya tipe data yang berbentuk array. Misalnya ini kan tipe bentuk data array ini yang ada namanya array aja. Array, baru kurung awal, short x. Nanti dia akan memunculkan maksud dari titik 2 ini, nilai x itu sama dengan perulangan dari isi array. Jadi dia ini secara otomatis langsung buat array
Langsung mulai array 0, 1, 2, 3, 4. Langsung mulai otomatis. Kita lihat ya. Kita input 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia nanti ngulangnya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Dia secara otomatis tidak sepanjang ini kodenya. Langsung otomatis di integer x titik 2 array. System out print line, nanti dia langsung munculkan nilai x a. Nilai x. Ini misalnya. Nih, hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4, hasil 5. Jadi, X itu adalah nilai dari array 0, array 1, array 2, array 3, dan seterusnya. Itu for each. Kemudian kita lanjut. Itu merupakan dasar-dasar dari Java. Kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan enggak? Atau ada yang masih bingung gitu? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau langsung bahas PBO. Pengenalan aja PBO ya. Ayo, ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut aja, Kak. Oke. Saya beki dulu ini. Takutnya nanti ada yang bingung kenapa error. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Aduh, apa ini? Oh, access sudah dipanggil. Integer. Saya ingin nanya, Kak. Oke, apa? Di Java itu kira-kira ada pointer, Kak? Enggak ada. Pointer itu khusus C++. Kalau kita mau buat pointer itu dia beda lagi, dia itu namanya fokusnya ke abstrak. Tapi tetap beda sama pointer di C++. Emang di PHP ada pointer ya? Udah, Kak, kita kan pernah belajar C++ juga. Ya, C++ aja yang ada pointernya. Kenapa dia susah gak ada pointer, Dek? Memudahkan aja. Mantap. Senang saya. Akhirnya ada yang bilang pointer itu memudahkan. Sip, Ngomongnya lanjut. aja tuh. Oke, lanjut. Ini mau lanjut ke PBL langsung atau enggak? Jadi kalau kalian bingung kan, nanti kalian coba cari di Geeks for Geeks. Nah, itu emang saya dulu belajar di situ juga, atau enggak? Petani Coding. Kalau website untuk belajar Java. Petani Coding. Petani Kode. Nih, dia lengkap belajar Java. Juga saya dulu belajarnya waktu semester 2 tuh di sini semua. Dia lengkap. OOP juga ada, lebih detail penjelasannya. Kalau untuk saya ini cuma pengenalan aja. Yang sering saya gunakan aja lah kalau dalam pertemuan pertama ini. Aduh, maaf Dek, tadi saya terrefresh. Sampai mana tadi ya? Sampai petani kode. Oh ya, petani kode itu saya dulu belajarnya banyak sih. Di sini saya belajar Java, bahkan di sini semua saya belajar dasarnya. Bahkan Aslab-nya aja ngambil dasarnya di sini. Di sini dia menjelaskan hash map. Kalau hash map itu kalian pernah belajar Python bukan sih?
Pernah Bang. Nah ya sama, bukan Python aja. Pernah belajar di PHP kan pernah pakai array yang ini kan, array, misalnya ini array, isi array. Agak lupa sudah. Ini nanti di sininya ada kuncinya, terus value-nya. Nah kan belajar gini kan? Tahu kan maksudnya? Kayak Kita gini. PHP baru awal-awal aja Kak. Baru semester ini. Enggak, maksudnya pernah ketemu kayak gini kan enggak? Yang kunci, tanda panah, value. Belum. Oh, belum ya? Ya, itu penting. Anggapannya, kalau kalian Python tahu dictionary enggak? Tahu. Tahu. Nah, itu sudah kurang lebih aja sama yang tadi. Kalau PHP dia pakai itu, kalau di Java dia pakai hashmap. Untuk manggil hashmap sendiri kita harus kayak scanner juga. Import Java util hashmap. Ya seperti ini kok mengambil hashmap. Cuma saya nggak akan jelaskan karena saya kurang terlalu sering pakai. Takutnya nanti saya malah menyesatkan. Jadi menurut saya kalian belajar sendiri aja. Lanjut ya, kita lanjut ke PBO. Saya save dulu. Nanti saya kirim file Java-nya, siapa tahu kalian mau belajar lagi. Oh ya, sebelumnya saya lupa mengatakan hal yang paling dasar di Java. Kelas ini nama file, kan ini nama filenya main kan? Main. Ini public class-nya juga harus sama namanya, atau enggak nanti bakal error. Misalnya kalian berubah namanya menjadi pengenalan, maka otomatis dia akan muncul error. Kenapa? Karena namanya di sini main, kok di sini pengenalan. Biar nggak error lagi, kita ubah juga namanya di sini. Ada faktor rename. Ini nggak bisa dia terbata. Berarti kita langsung aja rename file itu pengenalan Java. Tuh dia langsung ubah. Pengenalan. Kan? Apa ini? Tetap jalan. Oh. Karena ini sudah saya ubah ya, lupa saya. Kalau kalian sudah rubah berarti ini juga diubah. Pengenalan, terus ini juga new pengenalan. Nah, sudah selesai. Bisa jalan. Seperti itu deh. Jadi jangan sampai kalian salah memberi nama yang berbeda. Karena siapa tahu kalian ingin mengoding tanpa menggunakan NetBeans, nanti takutnya kalian lupa, ya terus jadian seperti saya. Saya lanjut ke PBO. PBO dasar. Kita buat new class lagi ya. Di sini namanya saya tulis objek dasar. Nama kelasnya objek dasar. Berarti di sininya langsung terganti objek dasar. Nah, terus kita langsung saja. Oh, sebelumnya juga saya lupa mengatakan kalau package ini, semisal kalian ingin menjalankan di compiler online, package ini kalian harus hapus karena dia tidak di dalam folder pertemuan 1. Karena kan kalau online kan cuma kelasnya aja yang dijalankan. Seperti itu. Saya lanjut ya. Tadi kan saya ada bilang kan terkait sama konstruktor. Konstruktor sendiri untuk memanggilnya, kita langsung tulis saja public. Terus nama dari kelasnya. Objek dasar. Nah, di sini ada parameter, lalu kita tutup dengan kurung awal. Parameternya di sini, kalau kita misalnya isi dia integer A, integer B, nanti kita misalnya manggil dia di kelas selanjutnya,
Saya kita panggil di kelas selanjutnya. Ini harus menjadi objek dasar OD sama dengan new objek dasar. Nah, ini dia harus ada integer A dan integer B. Karena seperti ini kan dia tadi parameternya integer A sama integer B. Di sini juga sudah ada integer A, integer B. Jadi kita harus isi misalnya 1 sama 2. Titik koma. Seperti itu cara penggunaan konstruktor dan pemanggilan kelas di kelas yang lainnya. Metode pemanggilan kelas di file lain. Di sini ada yang bertanya? Yang ditanyakan enggak? Di dosen sudah dijelaskan bukan sih konstruktor, polimorfism, segala macam teknik-teknik PBO. Ya kan? Sudah kan? Sudah. Kalau boleh tahu dosennya siapa ya? Pak Putut, Pak Haryo, Ah, Pak Jamil. cukup sudah tuh, cukup. Pasti kalian sudah pernah dikasih project kan? Cara buat PBO dasar. Aduh, belum. OTW masih. Oh, TW ya? Oke, semangat ya. Oke, saya lanjut. Setelah kita konstruktor sudah paham kan dengan konstruktor. Nah, di sini kita bisa pemanggilan namanya fungsi apa itu namanya? Objek. Oh ya, objek. Karena kita sudah ada kelas, di dalam objek dasar itu kita bisa menulis objeknya. Saya lanjut lagi. Misalnya kita pengen memanggil kelas objek dasar. Di sini kita tulis saja setnya integer A sama dengan di sini kita panggil di oh ya, lupa lagi saya jelaskan ada urutannya. Sebelum itu kita ada namanya lokal variabel dan global variabel. Harusnya saya jelaskan tadi di pengenalan, cuma tadi saya lupa. Ya sudah, maafkan. Kalau untuk memanggil global variabel, kita tinggal tulis saja di luar fungsi. Di luar fungsi manapun itu nanti akan jadi global variabel. Ya, misalnya ini nama variabel globalnya 10. Nah, dia nanti muncul kan di sini tuh, dia namanya variabel global. Terus, misalnya kita pengen ngubah nilai global itu, ada yang sudah pernah dengar setter getter enggak? Setter getter PBO? Belum enggak? Baru dengar. Belum? Belum. Waduh. Pak Putut jelasin apa ya? Ya sudahlah. Setter getter tuh dia seperti kita bisa merubah variabel atau nilai-nilai variabelnya. Jadi ini setter getter ya. Kalau yang ini untuk setternya, kayak kita ini integer A, kita ganti ya, integer B. Yang ini untuk setter, yang untuk nilai set utamanya, nilai sendirinya. Yang ini untuk setternya. Misalnya kita mau manggil nilai A yang global. Kan ini sama-sama A tuh. Ini A, terus yang di sini A juga. Pembedaannya gimana? Kalau kita mau membedain, tinggal ketik this titik A sama dengan A. A yang di sini untuk A yang global, sedangkan A yang di sini, A yang untuk nilai, untuk yang di sini parameter. Berlaku juga sama dengan yang B. Ya, paham ya?
Jadi misalnya ini kita kosongkan aja. Kita pengen, lupa, getter. Untuk fungsi getter, kita harus menggunakan public void. Jangan statik ya. Kalau sudah main-main dengan PBO ini, saran saya cukup yang kelas main aja yang berstatik. Yang lain nggak usah berstatik. Kayak ini objek dasar ini bukan untuk main, tapi objek dasar satu ini akan jadi main. Misalnya kita pengen get nilai A, public void, public integer get A. Nggak usah berparameter, kita langsung aja return this titik A. Berlaku juga sama dengan yang B. Get B, this B. Sama ya. Ini namanya setter getter. Yang ini untuk get, yang ini untuk setter. Get nilai A, get nilai B. Itu baru kita coba jalankan. Udah kita save ya. Nah, terus kita panggil di sini OD short OD titik get A. Yang ini get B. Kita save F6, jalankan. Nah, dia akan muncul 1, 2. Dari, misalnya kita rubah ini jadi 3. Akan berubah jadi 3, 2. Seperti itu deh, setter getter. Yang ini untuk set nilai. Yang ini untuk getnya. Paham? Paham. Oke. Nah, di sini kita juga bisa setting, misalnya tiba-tiba kita ingin ubah nilainya. Nilai A-nya aja. Kalau yang ini kan setter langsung kan, setter waktu kita manggil kelasnya. Nah, ini namanya setter langsung. Ada juga kita ubah setter manual. Kita langsung aja seperti yang get ini. Public integer set public void set A. Ini kita tulis integer A. Kenapa kita panggil pakai void? Karena kita tidak mengembalikan apapun. Terus kenapa di sini kita ke parameter? Ini untuk mengubah kemauan kita. Misalnya kita ingin mengubah nilai A. Nanti kita tulis saja ini di titik A sama dengan A. Otomatis ini kan dia pasti ngubah nilai yang integer parameter yang kita input, misalnya nanti dia berubah nilai disnya, A-nya akan berubah. Kalau yang di sini, lalu kita buatnya untuk B. Set B, integer B, ini B, lalu ini B lagi. Selesai, ini untuk setter manual. Yang ini untuk setter yang dari awal waktu kita panggil kelas. Oke. Yang ini untuk setter ganti nilai A aja. Nilai B aja. Nah, di sini kita bisa ganti. Ini kita OD titik set A, ganti nilai A-nya 100. Lalu ini OD titik 50. Panggil lagi kita ini. Nilainya berubah dari 3 dan 2 jadi 100 sama 50. Paham adik-adik? Jadi ini set get manual, set get biasa. Kalau untuk visual,
Setget ini bakal dipakai semisalnya kita manggil objek dari database. Ini paling banget dipakai. Soalnya kalau kita nggak pakai kayak gini, kita nggak bisa manggil objek yang namanya ArrayList. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mungkin. Ya, pertemuan selanjutnya, minggu depan. Minggu depan kita akan mencoba buat form untuk login, form untuk mengambil nilai di database. Sudah pernah ambil Basdat kan? Udah. Halo? Basdatnya kemarin MySQL ya? Ya. Oke, cocok. Oke, lanjut lagi. Namanya polymorphism. Oh, sebelumnya saya akan bahas tentang public ini. Public, private, dan protected. Sebelum kita bahas tentang penurunan, kita harus membahas public dulu. Public void, public, private, dan protected. Sudah ada yang tahu access modifier atau public, private, yang protected itu? Sudah ada dijelaskan belum? Udah. Nah, berarti sudah ada gambarannya kan? Saya jelaskan sedikit aja. Kalau publik itu bisa diakses semua kelas tanpa pandang bulu. Sedangkan kalau private, sesuai dengan namanya, tidak bisa diakses dimanapun di luar kelasnya. Sedangkan protected hanya bisa diakses oleh child-nya. Tahu kan inheritance, keturunan parent dan child gitu. Extend class, belum ya? Misalnya kita coba buat 2 file baru lagi. Yang ini namanya hewan. Dan ini kucing. Misalnya kita pengen melakukan inheritance di Java, kita harus menggunakan namanya extends. Misalnya di kelas kucing nih ya, public kelas kucing. Kita ketiknya extends hewan. Dia bakal otomatis manggil hewan, kelas hewan. Anggapannya aja kita seperti ini. Di kelas hewan ini kita panggil buat konstruktornya. Lalu di sini hewan ini kita tulis buat objek yang namanya kita panggil Tuhan menciptakan binatang. Ya, seperti ini. Coba kita save. Baru kita jalankan. Dia tidak akan muncul apa-apa, tapi misalnya kita kalau kita ada konstruktor juga di sini. Nanti misalnya kalau kita panggil kelas kucing, dia bakal memanggil yang di sini, kan dia ini parentnya. Lalu di sini
child-nya. Karena itu dia munculkan Tuhan menciptakan hewan, baru ada tulisan kucing. Kucing yang dari hasil kucingnya ini yang dari sini. Kita coba ya, misalnya ini kita tulis integer string binatang. Kita tulis namanya, kita ada namanya objek yang bernama string binatang. Nah, di sini coba kita panggil super. Oh, lupa, sebentar. Bukan. Seperti ini. Bukan di dalam, tapi di luar. Di global. Ya, ini dia tetap bakal manggil namanya yang binatang tadi. Misalnya kita coba jalankan. Tuh, dia tetap manggil bukan hewan. Kalau tadi saya tulis super itu untuk memanggil semisalnya kayak fungsi super. Misalnya nih ya, kita public integer jumlah kaki. Integer kaki. Sini return 4. Ini ada super. Super, oh salah kan, astaga. Super itu buat kita manggil semua objek yang di dalam sini. Misalnya kan tadi string binatang tuh. Di sini coba kita tulis kaki, integer kaki sama dengan 0. Nah, kalau kita nggak manggil super ini, dia yang integer kaki itu nggak bakal terpanggil. Ini coba kita ya, integer kaki. Void kaki. Ini kita buat setter untuk men-set kaki. Tapi saya ingat-ingat tuh. Ya, agak lupa sudah integer kaki. Ini kaki dengan 0, ini kaki. Sebentar ya, saya coba cari dulu. Lupa saya. Super. Oh, ya. Astaga, saya lupa.
Hmm. Super, ini kita panggil. Karena ini kita atur harusnya binatang ganti. Binatang sama dengan ini kita pakai string A ya. Binatang sama dengan A. Lalu kita lanjut ke sini, kita panggil super karena ini error. Ini error karena kita harusnya memanggil string juga. Misalnya kita tulis di sini kucing, nanti dia bakal tetap jalan walaupun ini tanpa operator, terus parentnya juga bawa operator, tapi setiap kita panggil super, kita harus, nah dia akan bakal error karena dia harusnya ada string, begitu. Sedangkan kalau kita panggil super, dia tidak akan error. Baru kita coba panggil cat binatang, kan? Dia akan Tuhan menciptakan kucing. Soalnya ini kucing Anggora, misalnya itu, nah, dia akan hasilnya ini. Seperti itu inheritance. Tapi kalau kalian mau tanpa super juga bisa sih. Tinggal kita ganti saja di sini. Misalnya ini kucing Anggora. Dan di sini juga harus ada string A. Ini tetap harus mabuk ini. Legal start of type required string, found no arguments. Ya, intinya kalau kamu inheritance nih, pastikan kamu gunakan super. Di setiap awal kamu manggil apa itu namanya, manggil kelas ini super, terus isinya harus dengan parameternya. Kalau misalnya kita pengen ubah juga di sini string x, jadi di sini kita harus kasih juga namanya. Kita tinggal ubah pemanggilannya di sini, di bagian kita waktu manggil new-nya. Jadi nanti berubah jadi kucing jantan. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Kalau untuk inheritance ini saya memang jarang make, jadi kayak saya sering lupa. Halo. Aman. Mantap. Oke, kita lanjut ke polymorphism. Untuk polymorphism saya pakai yang objek dasar lagi. Polymorphism sendiri, kalian sudah pernah dengar atau diajarin belum? Pernah Halo? dengar? Pernah dengar? Paham? Enggak paham. Ya, oke. Nggak apa-apa, wajar. Kalau polymorphism itu penjelasan klasiknya, itu kamu satu fungsi yang namanya sama,
cuma berbeda parameter. Misalnya gini, saya buat namanya public void string, void aja deh, void panggil nama. Nah, di sini juga saya buat panggil nama juga. Karena di sini dia error, kan dia sudah dipanggil tuh panggil nama. Di sini kalau kita tinggal tambahkan integer a, x, nah errornya enggak ada. Jadi yang panggil nama ini merupakan polymorphism, teknik polymorphism. Untuk lebih jelasnya coba pengertian lebih akuratnya, pengertian yang maksud saya tuh kayak pengertian ilmiahnya kalian bisa cari di Google. Ini saya cuma ya menurut saya, misalnya ini public void panggil nama shout, hasilnya di sini adalah nama saya. Nah, kalau yang di sini shout dia panggil nilai X ya. Nilai X. Nah, kalau untuk pemanggilannya sama seperti yang ini, kita langsung panggil OD, panggil nama. Yang ini untuk yang tidak ada parameter, yang ini untuk ada parameternya. Nah, perlu diketahui kalau polymorphism, misalnya kalian panggil public void panggil nama ini, misalnya kita buat lagi. Nah, misalnya kita ini ganti tipe datanya jadi float. Dia tetap bisa. Cuma untuk kalian memanggil nilainya, misalnya ini X tambah X, biar ada pembedanya. Ini kalian harus panggil tipe data yang float. Jika tidak float, dia bakal terpanggil yang ini lagi. Misalnya ini panggil nama, terus kita panggil ini lagi. 50.0. Oh, salah. Kalau di Java, dia 50. Nah, dia seperti ini. Atau saya ganti double aja deh, biar nggak error. Kalau di Java, usahakan kalau pemanggilan float itu diganti pakai double aja. Walaupun dia 64 bit, double itu lebih ringan juga kok. Sama ya, kurang lebih aja. Misalnya ini ya. Kalau kita panggil programnya, hasilnya nih. Yang satu manggil nama, ini yang polymorphism, yang bukan yang aslinya. Ini yang polymorphism tapi integer. Yang ini float. Double. Pecahan. Double X. Seperti itu deh kalau polymorphism. Ini lumayan sangat membantu jika kalian ingin mengotak-atik atau memudahkan kalian untuk memikirkan nama fungsi. Misalnya ada namanya fungsi untuk tekan tab atau tekan apapun untuk merubah. Misalnya objek tujuannya itu berbeda. Misalnya yang satu editor pen, yang satu button. Atau ada juga buat yang satu untuk editor tab ke editor pen lainnya. Itu harus pakai tekan tab. Nanti kalian fokus codingannya sama aja. Cuma tinggal ganti dari button. Yang satu editor pen ke editor pen, yang satu editor pen ke button. Seperti itu aja. Simpel aja kan, Dek? Ya, itu kurang lebihnya PBO yang sering saya pakai. Ada namanya juga namanya kelas abstrak. Kalau namanya kelas abstrak itu bisa dibilang namanya interface. Pernah dengar interface? Nah, Tahu cara makainya gimana? waduh, kurang tahu. Oke, saya lanjutkan lagi.
ke interface ya, ini yang terakhir. Kita klik new, terus klik Java, interface-nya mana ya? Oh ini nah, Java interface. Interface ini kita kasih contoh. Jadi interface ini dia merupakan abstrak. Abstrak gitu tuh maksudnya dari abstrak itu dia semisalnya kita ketik di sini void tambah void luas. Contoh void luas. Nah, di sini kita tidak perlu jelaskan isi dari void luas itu. Nanti akan dijabarkan di apa itu namanya? Di kelasnya. Ini kasih contoh ya, misalnya ini pertemuan, ini saya ganti namanya deh. Ada faktor, rename, rumus, ya. Terus kita buat kelas lingkaran. Kan rumusnya lingkaran tuh, kalau dia implement rumus lingkaran kan pi kuadrat 3,14 kali ruas kan. Nah, di sini void luas, ini ganti integer aja. Integer luas, terus ini integer luas, terus ini integer x. Misalnya ya, luas. Nah, di sini kita tulis implements. Terus kita tulis rumus. Nah, di sini bakal error karena dia bukan abstrak. Nah, kita tinggal implement all abstract method. Klik. Nah, di sini dia akan muncul ini public integer luas integer x. Kenapa bisa begitu? Karena seperti saya bilang sebelumnya, interface itu dia cuma nyimpan fungsinya aja yang di dalam sini. Fungsi atau enggak variabel biasa. Cuma kalau variabel biasa tuh jarang banget sih saya ketemu. Pasti seringnya tuh bahkan enggak ada, bahkan kayaknya seingat saya emang ini aja deh buat manggil fungsi. Jadi misalnya kita rumusnya ini untuk fungsi, yang satunya ini untuk keliling. Kan kalau rumus luas sama keliling kan beda-beda tuh. Misalnya ini kita integer x. Luas kan integer x, ini kita ganti, hapus saja yang ini. Nah, karena dia ini return, berarti kita return 3,14 dikali x kali x. Ini, harusnya double sih. Karena kan lingkaran kan ini ya. Nah ya, jadi dia double 3,14 kali 3,14. Di sini kita panggil lingkaran. Bisa kita panggil misalnya, bisa pakai return lah berarti ini. Salah. Karena saya baru ingat kalau kita statik ini seingat saya juga nggak bisa sih. Ya seperti ini. Ya jadinya error. Soalnya ini kan dia static void main. Misalnya kita kalau mau manggil ganti di sini aja rumus double luas x. Ingat untuk manggilnya gimana ya ini?
Apa ya? Intinya kalau kalian mau pakai interface ini dia nanti karena dia ini ganti statik aja lah. Baru ingat. Statik. Oh, kan. Ini kepanggil. Tuh, dia hasilnya akan seperti ini. Dia akan muncul. Ini kan luasnya 5. Luas 5 lingkaran, kalau ruasnya 5 nanti hasilnya seperti ini, 78,5. Misalnya juga kita mau buat persegi panjang. Atau persegi deh, biar simple. Java class persegi. Nah, di sini tinggal kita pakai implements. Rumus. Tinggal ini implement oleh abstract method. Luasnya double X. Nah, ini short X kali X. Sama juga di bawahnya. Biar nggak error. Oke. Di sini kita panggil segi. Luas. Hasilnya 25. Beda-beda kan ya. Jadi interface itu digunakan misalnya kalian pengen buat fungsi yang sama tapi nilai-nilainya beda-beda, nanti kalian pakainya ini aja, interface. Misalnya rumusnya di lingkaran kan beda tuh. Nih. Ini juga beda. Jadi ya kalian harus gunakan interface. Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada. Aman semua ya? Aman gak aman? Jadi kalau saya kasih tugas kayaknya aman juga ini. Waduh, nggak bisa bang. Wah, aman loh. Baru saya bang. Yang lain belum aman nih kayaknya. Oke. Yang lain? Atau tugasnya Aat aja yang ngerjakan? Nah ya boleh. Boleh Nggak? gitu. Tapi kalau nilainya untuk saya yang lain nggak apa-apa bang. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Nanti saya sebar source code-nya, ntar saya lupa buat absensi lagi. Lupa saya. Ya. Ada apa? Ada yang mau Kak, ini ditanyakan? nanti kita dapat video recordingnya kakak. Nanti saya kasih. Oke. Aman. Kira-kira nanti tugas saya kirim nanti hari Minggu lah. Kumpulnya Minggu juga nanti. Minggu depan lebih tepatnya. Ntar saya lupa texting nih. Kak, ini nanti kita berapa pertemuan kak?
Berapa ya? 4 aja kayaknya. Oke, bentar aja ini. Untungnya pertemuan pertama. langsung UAS. Iyap. 4 pertemuan tiap hari. Iya, bisanya iya langsung UAS. Mantap kan? Oke. Itu absen dek di chat room. Dicek ya. Absen dulu. Baru saya lupa bahas apa ya tadi. Untuk Java ini kalian ada yang bingung nggak? Beneran nih saya nanya. Kalau kalian ada yang bingung nanti saya buat kan ini aja nanti tugas saja terkait Java cuma nggak masuk nilai. Masuk Bingung deh. sedikit kak. Hah? Bingung sedikitnya nih, bingung apa? Perlu menyesuaikan aja kak. Iya kak. Oke, dari Udah ada modul kak, Pak? Kak, modulnya udah ada kak? Nanti bisa nonton video kak kembali juga. nanti saya kirim modulnya deh. Saya juga masih nunggu dari Aslep lainnya. Soalnya saya yang buat modulnya. Oke. Yang megang modulnya tuh Bang Afwan sama Bang Hayat. Saya cuma ikutin modul mereka aja. Saya loh PBO baru semester lalu.